Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang ini kita sebentar lagi insya Allah tahun 2024 kembali disuguhi dengan kegiatan politik yang ada di Indonesia, pesta demokrasi yang ada di Indonesia, dengan pemilihan legislatif, kemudian pilkada serentak, dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden yang ada di Indonesia. Partai-partai yang ada di Indonesia sudah mulai berbenah untuk menyambut 2024 dengan berbagai cara, berbagai strategi, berbagai sistem yang akan mereka terapkan di dalam pemenangan pemilu atau pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara tentang sebuah pemilu atau bicara tentang pesta demokrasi, saya di sini mengingatkan kepada masyarakat Indonesia, baik buruknya sebuah negara di dalam tatanan pemerintahan maupun tatanan secara legislatornya, itu semua tergantung dari hasil pemilu yang akan dilaksanakan. Semuanya akan tergantung dari hasil pemilu nanti. Tokoh-tokoh yang akan muncul sebagai pemimpin bangsa ini, baik di legislatif maupun di eksekutif, akan sangat menentukan roda bangsa ini mau kemana, akan menentukan arah bangsa ini mau kemana. Bukan hanya itu, termasuk akan menentukan rakyat Indonesia mau kemana, dan akan menentukan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkembang, atau akan menjadi bangsa yang sedang berkembang, atau bahkan akan menjadi bangsa yang sedang menuju berkembang. Yang kadang-kadang pada waktu pesta demokrasi sangat tidak begitu dipikirkan oleh masyarakat Indonesia. Mereka larut dengan hiruk-pikuknya pesta demokrasi, dan biasanya yang terjadi, kalau setahu kita sebagai rakyat biasa, yang terjadi adalah siapa yang punya uang, dia yang berkuasa. Siapa yang mempunyai relasi yang dengan jabatan pangkat yang kuat, maka dia yang berkuasa. Dan siapa yang dekat dengan partai yang besar, yang sebelumnya besar, maka dia yang berkuasa. Cukup ironi, sementara negara ini sudah merdeka, sudah lahir dari 76 tahun yang lalu. Negara ini sudah berumur 76 tahun dari Indonesia merdeka. Dan ibarat makan sayur, kita hanya makan sayur itu aja. Kalau asem ya asem terus, kalau gudeg ya gudeg terus. Seperti itu. Dan masyarakat cenderung kalau belum ada perubahan yang diinginkan, kemudian melakukan satu protes, satu sikap yang menentang pemerintah dan lain sebagainya. Sementara masyarakat Indonesia sendiri atau orang-orang yang kemudian mengkritisi dan lain sebagainya tidak melihat, tidak introspeksi terhadap dirinya sendiri, bahwa tercetaknya, terwujudnya, terciptanya tokoh-tokoh yang kemudian tidak sesuai harapan karena korupsi,
karena kolusi, ataupun karena melakukan satu hal yang menyebabkan kerugian negara, bahkan tidak bisa membuat negara itu maju. Salah satu faktornya adalah kesalahan kita sendiri, kesalahan masyarakat Indonesia sendiri. Di dalam kesalahan waktu pemilihan di pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu tadi saya menyampaikan bahwa pesta demokrasi menjadi salah satu kunci, dan apabila apa yang diharapkan oleh bangsa ini dengan munculnya tokoh-tokoh setelah pesta demokrasi itu tidak sesuai, itu adalah kita sebagai masyarakat juga bertanggung jawab. Kenapa kok hal itu bisa kita lakukan? Apakah karena waktu itu kita hanya tergiur dengan uang yang diterima, hanya tergiur dengan janji-janji yang diterima, ataupun hanya tergiur dengan ombak atau arusnya politik? Oh, partai ini lagi ngetren, akhirnya ngikut partai ini. Oh, partai ini lagi ngetren, akhirnya ngikut partai ini, dan lain sebagainya. Apakah hanya itu? Sehingga dari hal-hal seperti itu, dengan uang yang mungkin diberikan 20.000, 50.000, menggadaikan selama 5 tahun, atau karena memang trennya partai ini sehingga wis pokoknya aku kudu ning partai iki, wong partai ini sudah tak ikuti dari bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, mbuh apik elek pokoknya aku melu iki, baik buruk pokoknya saya ikut ini. Atau karena janji-janji dari legislatif maupun eksekutif, janji bahwa nanti kalau saya jadi ini loh, jalanan ini mau tak aspal sampai orang jalan pun bisa mengaca di situ. Itu saya ibaratkan, kalau janjinya kan kadang-kadang terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk, terlalu kita sendiri sampai orang iso mbayangke, nggak bisa membayangkan apakah itu bisa terrealisasi atau tidak. Tapi ya tetap percaya, Pak. Karena sebuah penampilan, dan sekarang ini dari kemarin-kemarin muncul lagi fenomena tentang pemenangan pemilu karena kuat iklan di TV. Nah, itu juga ada lagi karena membuat mindset masyarakat kan cenderung, masyarakat sekarang kan dengan era globalisasi, kemudian akses informasi dan lain sebagainya. Akhirnya dia perang di sosmed, perang di televisi tentang periklanan dan lain sebagainya. Tokoh muncul dari sebuah iklan. Ini yang harus kita sikapi bersama. Kalau pendapat saya, apalagi menentukan tentang nasib bangsa, pertama adalah niat yang bagus. Yang kedua, langkah kaki kanan pertama, langkah pertama itu kan kaki kanan. Langkah pertama yang dilangkahkan harus dengan baik. Yang ketiga, langkah kaki kiri dan langkah selanjutnya harus dengan baik. Dan yang keempat, menuju kepada satu tujuan, insya Allah bismillah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Di dalam hal ini adalah niat yang baik. Orang mencalonkan diri baik di legislatif maupun eksekutif, niatnya apa dulu? Niat kalau ditanya secara umum, ya pasti niatnya akan baik dan sangat mulia. Tetapi niat ini yang tahu adalah dirinya sendiri. Niat ini, niatnya untuk ikut di dalam kancah pemilihan legislatif maupun eksekutif apa dulu?
Apakah karena ingin sebuah penambahan pendapatan, atau memang ingin membangun bangsa yang lebih baik? Kemudian langkahkan kaki kanan. Langkah pertama di kaki kanan itu, dari kaki kanan itu adalah langkah yang terbaik. Di sini artinya adalah memberikan satu sosialisasi di masyarakat, bukan hanya sosialisasi ayo nyoblos, bukan hanya sosialisasi ayo nyoblos, TPS aman dan lain sebagainya, tetapi benar-benar memberikan sosialisasi di masyarakat tentang pendidikan demokrasi yang sesungguhnya. Dan ini harus balance dua-duanya, balance antara pelaku calon legislatif ataupun eksekutif, dan juga dengan masyarakat Indonesia. Pelaku calon legislatif atau eksekutif harus bisa menunjukkan perang sejati di dalam pesta demokrasi. Perang sejati di sini tanpa adanya money politik, tetapi benar-benar memberikan satu gagasan-gagasan bagaimana membangun negeri ini menjadi lebih baik. Gagasan-gagasan yang elok, yang baik di dalam pembangunan yang ada dan bisa diterima oleh masyarakat, tetapi dengan cara baik, tanpa money politik atau tanpa politik uang, tanpa politik dagang sapi. Masyarakat juga gitu, bisa menerima dengan baik dan bisa bertindak tegas apabila ada satu perbuatan money politik atau politik uang atau politik dagang sapi. Tidak gampang ikuti tren, tetapi benar-benar memilih dan memilah seorang tokoh yang bisa menyelamatkan bangsa ini, yang bisa benar-benar menjadi panutan di bangsa ini, baik di legislatif maupun di eksekutif. Tokoh-tokoh bangsa yang benar-benar menyatu dengan rakyatnya, dan pilih tokoh bangsa yang benar-benar bisa memegang amanah penderitaan rakyat. Itu yang kedua. Yang ketiga, langkahkan kaki kiri atau kaki berikutnya dan selanjutnya dengan cara-cara yang terbaik. Di sini adalah bagaimana menjalankan pesta demokrasi itu secara terbuka, secara transparan. Jadi kalau menjadi pemenang, maka menjadi pemenang sejati. Kalau kalah, bukan menjadi seorang pecundang, tetapi benar-benar kalah dalam jiwa kesatria yang dimiliki. Bukan mempengaruhi masyarakat dengan uang, dengan tekanan, dengan intimidasi dan lain sebagainya untuk pemenangan, tetapi benar-benar memunculkan sebuah gagasan, memunculkan sebuah wawasan dan langkah-langkah konkret untuk pembangunan bangsa ini menjadi lebih baik. Bukan janji muluk, bukan janji yang tidak masuk akal, bukan janji isapan jempol, tetapi sebuah gagasan dengan skema yang jelas yang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, capailah tujuan yang terbaik. Selama semuanya diniati dengan baik, dilangkahkan kaki pertama dengan langkah yang terbaik, kemudian dijalankan dengan jalan yang terbaik, maka insya Allah bismillah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan Indonesia akan menjadi negara yang sangat luar biasa besar, dengan potensi-potensi sumber daya manusia yang menang dengan kesatria.
menang di dalam pesta demokrasi, terpilih menjadi tokoh wakil rakyat di legislatif maupun di eksekutif, menjadi pimpinan-pimpinan rakyat di eksekutif dan menjadi wakil rakyat di legislatif, maka akan menjadi pimpinan dan wakil rakyat yang benar-benar bisa memegang amanah penderitaan rakyat. Dan bangsa ini akan menuai hasil yang sangat luar biasa besar, karena berubahnya nasib suatu bangsa tergantung dari diri bangsa itu sendiri, tergantung dari kita ingin berubah nasib atau ingin sama seperti dari kemarin bahkan lebih buruk. Maka perlu kita mencoba dengan sayur baru, perlu kita mencoba dengan sistem yang baru, dan perlu kita mencoba dengan mekanisme yang baru. Kenapa kita tidak berani mencoba dengan langkah-langkah yang baik? Kenapa kita tidak berani mencoba demokrasi? Insya Allah nanti tahun 2024 kita laksanakan pesta demokrasi dengan kesantunan politik yang ada di Indonesia, dan kita laksanakan dengan cara yang benar, yang baik, tanpa money politik, tanpa politik dagang sapi. Kita jalankan pesta demokrasi nanti dengan transparan, dengan jujur, dengan amanah, dan dengan bertanggung jawab. Dan kita dapatkan tokoh-tokoh kesatria-kesatria sejati yang menjadi pemimpin rakyat, dan kita dapatkan kesatria-kesatria sejati yang akan menjadi wakil rakyat, yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kokoh, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang wonderland, menjadi bangsa yang luar biasa besar, elok, dan menjadi bangsa yang bisa tercatat di dalam sejarah dunia. Bangsa yang maju dengan keelokan besarnya bangsa dari diri kita sendiri. Kiranya cukup sekian, kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.